Tapi karena puisi itu identik dengan Nabi Muhammad, maka mereka sudah dianggap itu sholawat. Semacam apa ya, jimat. Saya ngurus guru besar ya pakai sholawat. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube Akbar Zainuddin Manjada Wajada. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menulis dan mewawancarai 100 profesor alumni Gontor. Terima kasih juga teman-teman sekalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara mensubscribe dan like dan share. Kali ini kita akan terbang melalui Zoom ke Malang. Dari UIN Malang, Profesor Dr. Wildana Warga Dinata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz Akbar. Syukran jazilan, Ustadz Wildana. Ini Akhi Al-Kabir. Ustadz Wildana, sekarang kegiatannya di Malang ini apa antum, Ustadz? Saya sekarang di UIN Malang menjadi ketua program studi jurusan Magister Bahasa dan Sastra Arab. Jadi Bahasa dan Sastra Arab, Ustadz ya? Ya, S2 Bahasa dan Sastra Arab. Selama ini yang kita kenalkan PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Oh, oke. Ya, jadi di Malang, UIN Malang itu ada S1, S2, S3, PBA. Sedangkan BSA, program studi Bahasa dan Sastra Arab, baru ada S1 dan S2. Dan S2 ini pun juga baru. Jadi saya menjadi ketua prodi baru di S2 BSA. Bahasa dan Sastra Arab. Namanya prodi gitu, Ustaz? Kalau S2 ya? Prodi. Iya. Oh, prodi ya. Program studi. Di Malang berarti kalau pasca sarjana itu di bawah fakultas tuh bagaimana, Ustaz? Pasca sarjana berdiri sendiri. Jadi berdiri sendiri ya. Ya, selain ada fakultas, ada program pasca sarjana berdiri sendiri. Oke. Nah, Profesor Wildana, ini antum mengelola bahasa Arab. Ini memang kemahiran antum bahasa Arab atau profesor antum di sana? Ya. Jadi saya ketika mengabdi di Malang itu diangkat menjadi dosen jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Oke. Karena saya S1-nya dulu menjadi dosen itu masih S1, Ustaz. Jadi saya dulu alumni Universitas Al-Azhar jurusan Studi Islam dan Bahasa Arab. Studi Islam dan Bahasa Arab S1. Ya, dan saya mendaftar menjadi dosen Bahasa dan Sastra Arab. Bahasa dan Sastra Arab, oke. Jadi secara keilmuan saya memang berada di wilayah Bahasa Arab. Oke. Pada awalnya saya dulu menjadi sekretaris Pusat Bahasa. Waktu itu ada program intensif Bahasa Arab di Malang yang cukup kenal karena dilakukan dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Jadi ada sekitar 1000 jam wajib bagi maba UIN Malang itu mengikuti program intensif Bahasa Arab di Malang, di UIN Malang. Itu antum salah satu pengasuhnya saat itu?
Saya waktu itu menjadi sekretaris, jadi sekretaris Sekretaris. Oke. program pengembangan bahasa Arab di Malang. Nah, setelah itu saya setelah 2 periode diangkat menjadi ketua jurusan S1 BSA, Bahasa Bahasa dan dan sastra Sastra Arab. Arab. Oh, oke. Fakultasnya apa Kemudian itu? fakultasnya Adab atau Humaniora. Adab Dulu, ya. Oh, ya, oke. dulu Fakultas Adab, kemudian sekarang berubah menjadi Fakultas Humaniora. 1 periode, kemudian saya diangkat menjadi wakil dekan 1. Wakil Hmm. dekan 1 di Fakultas Humaniora, 1 periode, kemudian menjadi kaprodi PBA S2 di pasca sarjana. Setelah dari wakil dekan. Ya, Oh, oke. jadi kaprodi PBA itu selama 2 periode pasca Hmm. sarjana. Nah, sekarang mulai tahun kemarin menjadi ketua prodi Bahasa dan Sastra Arab Oh, S2. oke. Magister ya. Ya, tetapi Hmm. secara keilmuan di guru besar, saya guru besar di bidang studi Islam. Oh, oke. Studi Islam. Karena memang ijazah saya S3-nya itu di Surabaya, Winca. Win Surabaya Ya, ya. itu bunyinya di Rosat Islamiyah, payungnya. Ah, oke. Jadi tidak spesifik bahasa dan sastra Arab. Meskipun eh, eh, disertasinya tentang sastra pujian kepada Nabi. Tapi karena di ijazah itu tidak muncul sastra, sehingga oleh bagian kepegawaian disarankan untuk DMK-nya guru besar bidang studi Islam. Oh, oke. Desa. Nah, antum nulis makalah, artikel, buku untuk guru besar banyak di studi Islam dong. Sebetulnya 50-50, jadi ada Oh, kajian studi Islam, 50-50 ya. tapi juga banyak yang tentang bahasa Arab. Tetapi Oh, oke. dalam disiplin keilmuan studi Islam, bahasa Arab itu masuk di dalam Ah, rumah studi Islam. Sehingga ketika pengajuan guru besar saya menggunakan payung studi Islam, artikel-artikel bahasa Arab saya juga bisa diterima, oke. diakui. Diakui ya. Walaupun Ya, itu artikel-artikel tentang membahas bahasa Arab ya. ya, karena bahasa Arab juga Ah, dianggap bagian dari studi disiplin Islam. studi. Ya, Secara khusus dulu apa sih yang antum tawarkan itu, Set? Terutama pada saat ketika kok orasi itu. eh, kalau orasinya tentang itu sastra pujian kepada Nabi, sastra apa itu? Oh, sama Oh, dengan oh, disertasi ya. solawat. Iya, iya. Jadi pidato guru besarnya juga tentang solawat dan atau bahasa Arabnya itu Al-Madaih An-Nabawiyah. Apa itu, Set? Boleh Jadi dijelaskan dikit tuh. sastra tentang pujian kepada Nabi. Jadi eh, masyarakat Indonesia itu eh, kurang bisa memahami perbedaan antara solawat dan sastra pujian kepada Nabi. Jadi Oh, Al-Madaih oke. An-Nabawiyah itu sebetulnya karya sastra. Tetapi di Indonesia, masyarakat umat Islam di Indonesia itu tidak membedakan. Pokoknya ada pujian itu adalah selawat. Gitu. Bagi mereka adalah selawat. Nah, saya Dianggap sama. sama, ya. Jadi ketika misalnya kita membaca sholawat, burda, atau hiba, berjanji itu,
Di dalamnya itu ada unsur sholawat, ada unsur puisi, syair ya, namanya al-madhu, al-madhun nabi atau al-madaihah nabawiyah. Di situ juga ada ayat Al-Quran, ada doa gitu. Jadi sebetulnya di dalam Maulid Diba itu ada sirah Nabi, ada pujian kepada Nabi berupa puisi, tapi juga ada sholawat, juga ada doa. Tapi masyarakat Muslim secara umum itu kurang detail memahami perbedaan beberapa unsur yang ada di dalam Maulid. Maulid Diba. Oke. Jadi menarik juga ya. Peringatan Maulid, baca sejarah Nabi gitu ya. Ya. Karena bahasa Arab dikiranya itu kita sedang bersolawat kepada Nabi gitu ya, kira-kira gitu ya. Ya. Karena memang itu satu rangkaian dalam kitab-kitab Maulid itu ada sirahnya, ada ayat Al-Quran, ada sholawat, ada madaih nabawiyah. Oh, jadi dicampur jadi satu kalau kitab-kitab itu ya. Iya. Kalau kita kan di Gontor bacanya Khulasah Nurul Yakin gitu ya. Ya, itu sirah Nabi. Oh, itu sirah hanya sejarah ya? Iya, sirah Nabi. Nah, di dalam Maulid itu ada unsur sirahnya juga, Ustaz. Oh, oke. Kitab Maulid Dibai, Barzanji, ada unsur sirahnya juga. Oke. Nah, untuk menulis itu buat apa, Set? Masyarakat itu? Pengen disadarkan atau apa? Itu tuntutan keilmuan. Oh, oke. Jadi karena saya dosen di jurusan bahasa dan sastra Arab, maka disertasi saya itu harus berada dalam rumah keilmuan bahasa dan sastra Arab. Nah, waktu saya di Surabaya itu kan rumahnya payungnya kan di Dirosat Islamiyah, studi Islam. Ya. Sehingga saya kemudian dan waktu itu memang tuntutan disertasi harus penelitian lapangan, tidak penelitian literatur. Karena di lapangan maka fenomena sastra Arab yang ada di sekitar saya, di masyarakat di Malang dan di Jawa Timur itu adanya adalah itu sholawat itu, maulid itu, dan di situ ada madaih. Nah, itulah yang kemudian menjadi tema yang saya paksa untuk saya pilih. Iya. Kira-kira Zat, kalau menurut Antum berarti ya, kan itu bahasa Arab ya, tidak mudah masyarakat memahami gitu ya. Iya. Gimana kemudian implementasinya itu, membedakan gitu ya. Oh, ini sholawat, ini sejarah, ini puisi gitu. Iya. Jadi di masyarakat itu yang lebih dikenal adalah sholawat. Jadi kebanyakan umat Islam itu senjata utamanya itu ya sholawat untuk segala urusan. Jadi sholawat itu semacam doa sapu jagat. Selain Robbana Atina fid dunya hasanah itu ada sholawat. Nah, orang tua kita itu kalau kita izin pada orang tua, pada kakek, nenek itu, kalau ada urusan, ada hajat itu sering bilang, jangan lupa sholawat. Ya, betul. Ya. Nah, sholawat itu kalau di masyarakat di kami, di Malang dan Jawa Timur itu ada tradisi sholawatan, ada maulid, ada tradisi maulid. Nah, tradisi itu yang sering dilakukan yang dibaca itu Maulid Diba, Barzanji, sekarang ada Simtud Duror. Nah, tradisi itulah yang kemudian saya teliti, fenomena sholawat dan al-madaih an-nabawiyah. Bagaimana mereka memaknai sholawat dan madaih itu ketika menjadi tradisi di masyarakat. Itu disertasinya itu termasuk orasi guru besarnya ya? Guru besarnya itu. Kitab yang dibaca itu apa biasanya, Set?
Barzanji segala macam Yang itu. ya yang dibaca itu Maulid Tiba, Oleh Barzanji, Diba itu hmm. karangan siapa itu? Ad-Dibai itu Ustaz. Dibai. Itu Ya, lama mana Barzanji itu? juga. Itu dari dari Timur Tengah antara antara Baghdad dan Syam waktu itu Ustaz. Saya juga eh, agak-agak lupa, tapi ya sekitar itulah Ustaz. Barzanji Mm-mm. itu Daerah situ dia. namanya Dibai itu. Eh, Beda Ustaz. Maulid Dibai, Barzanji beda. Burda beda. Kalau Burda dari Mesir. Oh, maksud saya gini, kok hebat sekali ya mereka itu ya. Kitab mereka itu jadi tradisi di Indonesia itu. Itu siapa yang bawa itu? Nah itu saya tidak sampai ke sana penelitiannya. Tapi yang jelas ini luar biasa Ustaz. Jadi kitab-kitab Maulid yang dibaca di Indonesia itu dulu karena ini sudah agak lama jadi saya lupa. Jadi Ya, itu kalau nggak salah juga kitab Maulid itu hasil lomba. Jadi ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu hmm. menerapkan tradisi sholawat itu beliau juga mengadakan lomba. Lomba mengarang kitab Sirah Nabi. Sirah Ah, Nabi. oke. Nah, inilah yang melahirkan kitab-kitab Maulid, Mawalid. Nah, salah satunya yang Ah, pemenangnya itu kalau nggak salah ya berjanji, kalau nggak berjanji dibayar. Berjanji kalau nggak salah. Jadi memang ini salah satu kitab terbaik dalam penulisan kitab Sirah Nabi oke. yang lebih dikenal dengan kitab Maulid. Nah, itu yang kemudian kenapa menjadi mendunia karena Salahuddin waktu itu semacam membuat keputusan yang disampaikan kepada jamaah haji pada saat itu Hmm. agar menyelenggarakan peringatan Maulid di daerahnya masing. Hmm. Ya, para jamaah haji itu pulang dari haji dan mendapatkan semacam perintah dari Salahuddin itu, kemudian mencoba mentradisikan peringatan Maulid Nabi di daerah masing-masing dan itu dilakukan dengan cara membaca sirah Nabi Hmm. eh, yang diantaranya adalah Ad-Dibai, Maulid Dibai, Barzanji, sekarang ada Singkup Duror, banyak sekali. Saya itu pikiran nakal saya ya secara keilmuan ya. Itu Hmm. kan kita duduk masyarakat 1 jam dengerin berjanji terus nggak paham gitu ya. Kok Hmm. kenapa nggak ada inisiatif ya? Kita nulis yuk kitab sejarah dalam bahasa Indonesia gitu ya. Yang dibacakan pada saat Maulid sehingga orang paham gitu ya. Oh sejarahnya begini, begini, begini. Kalau dia salawat ya kita salawat. Tapi sejarahnya dibacakan bahasa Indonesia sehingga 1 jam itu ada ilmunya kira-kira gitu ya itu. Terus nanti Ya, gimana itu? nah itu yang saya teliti, Ustaz. Nah, Jadi, jadi saya meneliti bagaimana masyarakat memaknai tradisi solawat. ah, Ya, jadi solawat itu adalah salah satu bentuk ritual ibadah. Jadi oke. solawat itu bagi masyarakat adalah salah satu bentuk ibadah karena dengan bersolawat kepada Nabi itu pahala yang diterima oleh masyarakat umat Islam itu berlipat ganda. Sehingga eh, bersolawat itu adalah semacam karcis ya untuk mendapatkan syafaat, karcis untuk mendapatkan surga gitu bagi masyarakat. Jadi ini adalah tiket gratis hadiah terbesar Nabi, bentuk cinta Nabi kepada umatnya itu adalah sholawat. Oke. Dan sholawat itu tidak harus kita pahami, masyarakat harus bisa bahasa Arab untuk bisa melakukan tradisi sholawat. Sehingga
salawat itu bisa dilakukan oleh siapapun, orang awam, ustadz, siapapun yang mengaku menyintai Nabi. Itu bentuknya adalah melakukan salawat. Nah, karena ya keyakinan dan juga ada dasarnya memang, kalau kita menyintai Nabi, maka Nabi menjanjikan kamu akan bersama orang yang kamu cintai di surga nanti. Nah, masyarakat jadi bentuk cinta Nabi kepada umatnya menghadiahkan sholawat. Nah, ketika umat Islam, ketika umat Nabi Muhammad itu oleh Nabi, umat Muhammad juga menyintai, dan bentuk cinta umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad adalah madaih itu tadi. Oh, puji-pujian. Syair-syair pujian. Ada syair gitu ya. Hingga dengan puisi genre, salah satu genre puisi Arab namanya Al-Madaih An-Nabawiyah. Nah, disitulah kemudian menyatu antara sholawat dengan madaih. Macam ada respon, ada dialog antara sholawat dengan pujian. Nah, disitulah kemudian antara kegiatan ibadah dengan kegiatan sastra itu campur. Sastra itu sebetulnya adalah kreativitas seni. Jadi pekerjaan sastra itu adalah pekerjaan para sastrawan, para budayawan yang bersifat kreativitas. Sedangkan ritual ibadah itu sifatnya adalah rutinitas. Jadi zikir. Jadi yang satu sifatnya itu rutinitas, yang satu sifatnya kreativitas. Ya. Nah, di Indonesia, di Malang itu, kegiatan sastra yang seharusnya kreatif itu menjadi kegiatan rutin. Jadi kegiatan rutinitas. Nah, sehingga sastra itu menjadi ritual yang tidak kreatif. Artinya fungsi kreativitasnya itu berubah menjadi rutinitas, menjadi konsumtif. Sama dengan zikir, kira-kira gitu ya? Ya, akhirnya sama dengan zikir. Sehingga karya-karya sastra itu dikonsumsi seperti zikir. Itulah yang memang secara logika, kalau bangsa Indonesia ini kan memang non-Arab, sehingga kalau dipaksa untuk menghasilkan karya sastra juga tidak fair. Tidak mungkin. Nah, akhirnya yang terjadi masyarakat Muslim di Malang khususnya itu, kalaupun mereka tidak bisa menghasilkan karya sastra, tapi mereka menghormati dan memuliakan karya sastra itu dengan cara dikonsumsi dan dibaca dan berusaha untuk memahami maknanya dalam taraf yang lebih tinggi. Tapi oke lah etis ya. Jadi itu karena masih dalam rangka pujian kepada Nabi ya. Iya, iya. Jadi walaupun membaca sebenarnya kan kayak membaca, kalau kita belajar itu membaca sejarah Nabi sebenarnya ya. Iya, iya. Dengan segala sifat. Ya, uniknya di masyarakat puisi-puisi pujian kepada Nabi itu juga memiliki multifungsi. Oh, oke. Ya, jadi karena melekat kepada Nabi, maka masyarakat itu punya kepercayaan yang sangat tinggi. Jadi tidak hanya sholawat, tapi madaih itu bisa untuk macam-macam. Misalnya untuk pengobatan. Jadi, Masya Allah. Ya, sholawat menarik ya. Ya, sholawat burda itu digunakan untuk pengobatan. Kalau ada penyakit-penyakit, ada bala, ada apa yang tidak bisa diselesaikan dengan
ilmiah, dengan medis, maka mereka kembalinya kepada sholawat. Jadi mereka yakin sekali segala urusan itu yang paling pelik, yang paling manusia tidak mampu menyelesaikan, kecintaan Nabi Muhammad dan kita mencintai Nabi Muhammad itu bisa menyelesaikan. Tidak hanya pengobatan ya, sakit, bahkan segala urusan, segala hajat. Pengen kaya, pengen bahagia, pengen dapat istri, rumah yang berkah, pindah rumah pakai sholawat. Jadi sholawat dan mada'i ini menjadi multifungsi. Bahkan ketika COVID itu ada namanya ini, ada puisi, namanya puisi Li Khom Satun. Oh, Iya, itu sebetulnya juga bukan sholawat, tapi bukan salawat ya? menurut saya itu adalah salah satu bentuk dari madaih nabawi. Tapi itu dibaca, diulang-ulang, dijadikan pujian, dan itu dipakai untuk menolak bala, menolak COVID. Baca dalam berbagai event, di baik sholat berjamaah atau ada majelis-majelis taklim, itu dilakukan itu. Malang yang saya lihat seperti itu. Ini menarik ya, untuk segala macam hal. Kadang-kadang yang dibaca bukan sholawat, yang dibaca syair ya, puisi ya. Iya. Tapi karena puisi itu identik dengan Nabi Muhammad, maka mereka sudah dianggap itu sholawat. Ya, sholawat. Sholawat itu ya. Ibaratnya itu semacam apa ya, jimat. Macam jimat ya. Betul. Termasuk ketika saya ngurus guru besar ya pakai sholawat. Orang tua, kakek, nenek, pak, ibu, bude, udah sholawat aja, sholawat. Dan itulah yang terjadi. Tapi kalau keluarga antum kan tahu ya, mana yang sholawat, mana yang syair ya. Ya, tahu. Tapi ya lagi-lagi seperti itu, Ustaz, karena memang pokoknya yang identik dengan Nabi itu semua bagi masyarakat itu. Jadi makanya di sini saya membedakan antara sholawat dan madahi di kalangan masyarakat, terutama di Malang. Menarik sekali ya. Jadi sholawat, pujian itu digabung menjadi satu sebagai sebuah pujian kepada Nabi Muhammad. Nah, ini saya tertarik juga, Seth. Kalau di pondok itu kan kita mengembangkan bahasa ya. Itu kan sistem asrama lah ya. Sistem asrama jadi mudah untuk kemudian kita disiplinkan. Itu kan para santri itu. Karena salah satu yang membuat bahasa jadi di Gontor dan pesantren itu kan karena ada disiplinnya itu kan. Membangun lingkungannya. Nah, kalau antum ini pas di mahasiswa baru itu, bagaimana antum membangun bahasa sebagai sebuah budaya bagi mahasiswa itu? Ya, jadi di kita itu bahasa dimaknai sebagai alat komunikasi. Ada tulitis. Nah, tradisi sebelumnya masyarakat umat Islam di Indonesia mengkaji bahasa Arab itu untuk memahami kitab, Jadi fahmul makruh. Nah, jadi ketika para pelajar yang alumni dari pondok-pondok salaf itu mereka punya kekuatan keilmuan. Jadi mereka itu kuat dalam ilmu bahasa Arabnya, tetapi tidak kuat pada sisi menggunakan bahasa Arab. Jadi bahasa itu kan ada dua madhar ya, ada dua bentuk. Al-madhar al-khariji, ada al-madhar al-batin. Ada jadi bahasa itu ada pengetahuan, juga ada perform.
perform. Keterampilan lah ya. Ya, skill. Skill ya. Jadi language itu ada kompeten, ada perform. Jadi ada pengetahuan bahasa, ada praktek bahasa. Oke. Nah, di Gontor itu bahasa itu adalah perform. Language is perform. Jadi bahasa Keterampilan. itu adalah tatbik. Al-lughah hiya tatbik. Al-lughah hiyal mahar. Oh, bahasa itu adalah skill. Adalah skill. Al-lughah adatul ittisal sebagai alat komunikasi. Nah, ketika anak-anak dari Gontor itu ketika masuk ke kami, ke UIN Malang, itu menjadi jagoan karena mereka menjadi pinter ngomong, pinter ngomong. Yang dari alumni Pondok Salaf itu hafal kitab, menguasai kitab, bisa hafal alfiah dari depan ke belakang, tetapi karena tidak dipraktekkan, maka mereka kesulitan untuk perform, untuk menjadikan bahasa sebagai alat komunikasi. Tidak bisa ngomong, meskipun paham, hafal kaidah-kaidah, tetapi tidak bisa bunyi, tidak bisa bunyi. Nah, itu yang kemudian kita lakukan di Malang, itu memperkuat sisi bahasa sebagai skill ya. Language is perform. Language as communication skill ya. Ya. Oke. Jadi bagaimana membiasakan mahasiswa itu berbicara. Jadi bagaimana mereka itu how to make them speak in Arabic. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Karena itu fokus kita adalah kepada al-lughah hiyal maharah, language is skill. Sehingga kita paksa mereka untuk menggunakan bahasa. Jadi bagaimana mereka itu agar bisa berbicara ya harus dipraktekkan. Gitu. Al-lughah yahtaju ila tadrib, ilal kalam, ila tikrar, ilal mumarasah ad-daim. Jadi more repetition, more practicing gitu. Nah, itu yang kita lakukan di Malang. Di awal-awal dulu seperti itu. Kalau bahasa itu kan ada reading, tampilan membaca, ada listening, mendengar, ada writing, menulis, sama conversation, bicara. Itu gimana mempraktekkan itu semua? Pas kalau di Gontor kan ya dipaksa lah seminggu harus bahasa Arab full gitu kan, terus insya setiap hari. Nah kalau di mahasiswa itu gimana sih? Mereka bebas itu. Ya, jadi memang arahnya ke skill ya. Nah, skill berbahasa itu ada 4. Kalau dalam bahasa Arab itu ada ada istima ya, atau listening, ya istima, oke. Listening, kemudian kalam, speaking, kalam ya. Kemudian reading, qiraah atau reading, kemudian kitabah atau writing. Oke. Nah, itu semuanya empat macam ini adalah skill berbahasa, maharah. Ya, maharah lughawiyah. Nah, itu juga yang kita lakukan untuk mahasiswa. Jadi mereka kita ajak untuk berlatih, untuk sering istima, dipaksa untuk kalam, kemudian fahmul makro, membaca, dan diajak juga untuk kitabah atau insya. Nah, itu yang kita lakukan di Malang. Jadi yang kita lakukan di Malang itu masih seperti di Gontor. Karena aspek yang kita tekan adalah aspek maharah lughawiyah. Dan itu juga yang kita dapatkan di Gontor. Itu buat kurikulum sendiri atau gimana sih? Jadi selain fakultas itu kita ada pusat bahasa. Nah, pusat bahasa ini yang kemudian membangun kurikulum sendiri khusus pada pengembangan bahasa, terutama maharat itu. Jadi di Malang juga membuat materi ajar, ada buku Al-Arabiyah lil Hayat yang itu
dibuat oleh tim dosen bahasa Arab di Malang. Nah itu yang Itu kemudian khusus di Malang itu, bikin sendiri tuh. ya di Malang yang bikin, tapi banyak juga yang pakai di kampus yang lain. Eh, tapi yang Sebelumnya menulis Malang ya. yang menulis Malang, yang Al-Arabiyah lil Hayat. Al-Arabiyah lil Hayat. Ya. Nah, di kampus lain ada yang menggunakan kitab kita, tapi juga banyak juga yang menggunakan kitab yang lain. Seperti Al-Arabiyah Baina Yadai, ada Nah, Al-Arabiyah Linasyiin. Di hmm. kampus lain menggunakan macam-macam, berbeda-beda. Ya. Kalau mulai jam 2 sampai malam itu, Set. Programnya Hmm. apa aja itu? Sebetulnya programnya itu klasikal. Jadi Oh, adik-adik itu kelas masuk ya. kelas. Tapi dalam pembelajaran itu nanti ada yang penguatan maharatul istima, ada penguatan kalam, ada kiroah, ada kitabah. Oh, oke. Jadi klasikal ya. Tapi Klasik. kemudian dibagi menjadi 4 maharoh itu ya. Iya, iya, Oh, oke. Jadi misalnya 1 jam ini maharotul kalam. iya, Nanti jam berikutnya maharotul kitabah gitu ya. iya. Kira-kira begitu ya. Jadi kita memberi porsi pada masing-masing skill berbahasa itu. Karena kalau tidak dibagi nanti kebanyakan ada yang lebih suka kalam, kalam aja nanti istima kitabahnya tidak ada waktu, tidak tersentuh. Eh, Karena biasanya suka yang maharatul kalam, Ustaz. kalau di Gontor beratnya kayaknya maharotul kalam ya. Kalau di kantor insya itu, Ustaz, kitabah. Insya, ya itu tiap hari ya. Kitabah itu Ya, tiap hari ya, itu betul. kan Kita bikin berat insya bagi tiap hari. adik-adik itu. Oh, oke. Insya itu kitabah ada. Kalau kalam, wah, mufrodat tiap hari ya. Ya, Nah, Pak, listening sama reading kapan di Gontor itu? listening sama reading kan kita juga mendengarkan. Sebetulnya ketika kita mengharapi kalam kan juga masuk di dalamnya Sekalian itu ya. listening. Karena Uh, sebetulnya empat mahara itu saling terkait. oh, Satu sebenarnya dengan. sebenarnya saling terkait ya. Iya, sebetulnya Hmm. empat mahara itu kan dua wajah, dua wajah. Jadi bahasa itu, alugo itu ada dua macam. Alugo al-mantuko, oral, sama Hmm. alugo al-maktubah, al-maktubah. Jadi yang mantuko, yang kalam Ya, itu ada istimak dan kalam. Kalau ya. maktubah ada Hmm. kitabah, ada kiro. Oh, oke. Jadi Dua hal tidak bisa dipisahkan ya. iya, iya. Karena bahasa itu bentuknya ada yang tulisan, ada yang lisan. Ada Bisa. lisan, ada tulisan. Oh, jadi kalau kita nulis ya sekaligus kemudian kita baca ya. Kiroah. Ya, Ah, oke. kita mendengar, kita kalam. Lisan, ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan. Kalau Maka, tulisan, kita membaca. Kalau kalam, kita mendengar. maka itulah pentingnya ya 24 jam orang dipaksa ngomong. Nah, itu berarti mendengar kan ya sekalian Ya, ya. Oh, oke. Kalau dia insya menulis sekaligus bisa baca gitu ya. ya, ya, Zat. Oh, itulah yang Jadi kemudian skill menjadi berbahasa itu bisa dibagi juga menjadi dua, namanya receptive skill sama productive skill. Receptive skill itu bahasa Arabnya al-maharo al-isti'abiyah. apa itu Itu Seth? istima dan kiroah. Sedangkan productive skill itu kalam dan kitabah. Hmm. Jadi bahasa itu ada dua macam. Yang bersifat reseptif. Jadi kita itu mendengar ataupun membaca. Itu kita mendapat. Setelah kita punya
bahan kita memproduksi. Produksinya bisa kalam, bisa kitabah. Oh, oke. Jadi bahasa ada dua sisi. Nah, saya pengen dengar ini, Sir. Kalau sistem pengajaran di Gontor lah ya, itu kan Hmm. kita ngomong namanya direct method, ya. Iya, Apa Atoriko Al-Mubashiro ya, iya, kalau nggak At-Thariqah salah. Al-Mubashir. Nah, itu memang ada berapa toriko, Sir, kalau pengajaran bahasa Arab itu? Mohon maaf menyela keasikan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor, dan ada satu edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan kasiran. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Nah, itu memang ada berapa toriko, Sir, kalau pengajaran bahasa Arab itu? Banyak macam-macam Ustaz, ada Thariqah Al-Mubashirah, ada Thariqah Tarjamah, wal Qawaid. Oh, Kalau oke. kalau itu terus berkembang Ustaz, cara-cara pembelajaran. Metode itu terus berkembang. Ada Iya. toriko tarjamah wal qawaid. Nah, nah. Kalau salafiyah itu toriko apa Thariqah mereka? Thariqah Qiraah wa Tarjamah, Qiraah. Kalau Thariqah Oke. Al-Qawaid wa Tarjamah ada Thariqah Sam'iyah. Hanya lebih banyak mendengar kalau samiyah. Nah, nah. Kalau dari YouTube kita belajar itu toriko Ya, apa namanya? itu Thariqah Sam'iyah itu Ustaz, wal Basariyah. Oh, toriko. Ya, Sam'iyah saya Basariyah. sekarang saya banyak saya nanya anak-anak, kamu belajar bahasa Arab, bahasa Inggris dari mana? Oh, dari YouTube. Oh, itu Ya, Samiyah wal Basariyah. Sam'iyah Basariyah. Nah, direct method itu gimana? Direct method itu pembelajaran yang dilakukan di Gontor. Jadi kita belajar bahasa Arab itu tidak boleh diterjemahkan. Jadi yang penting kita ngomong bahasa Arab terus, bisa nggak bisa pakai bahasa Arab, tidak pakai terjemah. Itu direct Hmm. method. Jadi itu pembelajaran bahasa tanpa menggunakan bahasa ibu. Oh, Jadi oke. langsung bahasa Arab terus itu. Kalau nggak bisa bahkan turun pakai pakai isyarat itu agar menghindari bahasa ibu. Dari kalau bahasa Hmm. tidak boleh diterjemah sehingga pakai alat peraga, Oke. dibawa langsung ke tempatnya gitu. Misalnya Kayak- kita ke pasar langsung dibawa ke pasar, ke Oh, matbah makan dibawa ke matbah. Dari kalau bahasa itu oke. yang menjadi andalan di pondok dulu Ustaz. Ya, Ya, bagaimana caranya Riko membaca itu biar efektif, Seth? Apa syarat-syaratnya itu? syaratnya ya harus dilakukan. Jadi karena bahasa itu adalah skill, ya harus dilakukan, harus diulang-ulang, harus Dipraktikkan ya? dipraktekkan. Ya. Al-lughah ya Uh, tatbik, al-lughah ya tatbik, al-lughah ya tikrar, al-lughah ya taklid, al-lughah ya mumarasah, tadrib, terus. Jadi memang hmm, harus dilakukan karena itu skill. Karena bahasa adalah skill. ya, Skill itu ya harus diulang-ulang. Seperti nyetir, ya, seperti berenang. Tidak boleh banyak teori. Berenang harus nyemplung, ya, ya. harus diulang-ulang. Gitu. Jadi bahasa itu ya kalau
saya sampaikan kepada adik-adik itu, untuk belajar bahasa itu ada 3 kuncinya. Be brave, be confident, and start from now. Oke. Jadi harus berani, sajaa, harus percaya diri, tidak boleh malu, dan harus dimulai dari sekarang. Berbahasa Arab ini tidak boleh malu. Ya. Nah, repotnya banyak mahasiswa kita itu pemalu. Sifatnya orang Melayu itu kan pemalu karena al-haya'u minal iman. Nah, untuk pembelajaran bahasa Arab itu, pembelajaran bahasa asing itu tidak Nggak boleh boleh malu-malu. Nah, malu ya. jadinya ya, jadi memang harus percaya diri, harus pede habis istilahnya gitu. Tidak takut salah, yang penting dia ngomong aja. Nah, itu malah cepat nanti. Dia cepat bisa. Antum itu suka bahasa sejak dari Gontor atau gimana sih? Sebetulnya saya tidak terlalu suka bahasa, tapi karena takdir aja, tuntutan. Gimana? Karena saya masuk, Kok bisa? karena saya masuk UIN Malang itu kan dari Mesir. Oleh Pak Oh, Rektor dikira, oke. oleh Pak Rektor saya dikira itu pinter bahasa Arab. Akhirnya kan ya anu saya, ya terpaksa ya anu gitu. Kalau udah dari Al-Azhar, dianggap pinter bahasa Arab, maka mau nggak mau harus pinter gitu. Ya, ya anunya itu saya. Oh ya, hanya itu ya. Ya, kan kita ini pantang menyerah, pantang menolak tugas ya. Ya, Meskipun ya. sebetulnya tidak begitu ini, tapi karena tuntutan ya kita terus belajar. Nah, akhirnya ya inilah yang saya rasakan ya Mas. Jadi sebenarnya concern pertama antum itu bukan bahasa dulu ya. Dulu itu saya itu pemikiran sebetulnya. Lebih suka ke pemikiran. Eh, lebih suka ke Pemikiran Islam. pemikirannya. Oke, karena takdir gitu ya, Nah, sejarah mengharuskan itu. iya. Karena Antum tahun berapa ke Gontor dulu, Set? tahun 84, 83, 84, 84. 84 masuk. Kelas 1 Ya, apa? 1B. 2B. Wah, les ma'ruf mahir aja. Tapi terus turun Zat. Kok bisa turun? Dari 1B 3C. Oh, 3C. Ya, Sebentar. Kelas 1 kan kelas 2 dulu kan? iya, ini loncat. Masya Allah. Jadi loncat ke kelas 3 tuh. Ya, Masya 3C. Allah. 3C. Oke, terus Setelah itu 4B, 5B, 6B. 4D. 4B. Oh, 4B. Ya, kembali lah ya ke Ya, makom awal itu ya. 4B, 5B, 6B. Terus ya. pengurus bagian apa dulu? Bagian koperasi. Kasih pelajar ya? Ya, Oh, no kan? Operasi pelajar harusnya jadi pengusaha, iya. ini jadi ahli bahasa. Saya dulu itu kan yang penting manfaat, nasi anfa'uhum. Oh, Jadi saya pokoknya tidak pernah membatasi. Kalau ada permintaan itu apapun ditanggung. Setelah itu saya belajar. oke. Kalau saya tolak nanti saya takutnya nggak manfaat hidup. Wah, dapat dari mana antum itu? Filosofi luar biasa ini. Dari pondok. Dari mana itu Dari juga? pondok. Iya ya. Pondok itu kan kita nggak boleh prolet. Harus dan al-muhim yanfa gitu kan. Iya ya. Menarik sekali. Nah itu yang membuat bangun keinginan saya itu menjadi nano-nano tulisan Iya. penelitian saya itu menjadi macam-macam karena memang kebutuhannya juga macam-macam.
Menarik Ya, sekali ya. karena ada Antum betul ya. Karena apa saja pokoknya diterima ya. saya Jadi terima, kok, tapi saya kemudian belajar. oke. Cepat belajarnya itu juga yang menjadi penting ya. Iya, ya, Itu pondok mengajarkan itu ya. Soalnya antum harus naik kelas 3 itu. iya, iya. Itu belajar sendiri Tapi, tuh. Pelajaran kelas 2 itu. iya, akhirnya saya harus belajar sendiri. Karena itu secara ilmu alat, saya itu kurang matang, Ustaz. Karena ada lompatan, ada ada fase keilmuan yang saya tinggal. Ya, betul. Karena sebenarnya kelas 2 itu pemantapan bahasa sebenarnya ya. Iya, iya. Nah, itu sebetulnya ternyata setelah berjalan lama itu bagi saya kerugian. Lompat itu adalah kerugian, menurut saya. Ya, karena Ada itu ya, sesuatu yang hilang. ada Ya, sesuatu yang hilang. Tapi akhirnya antum kejar lagi kemudian kan. ya, saya kejar, saya belajar lagi. Jadi sampai sekarang prinsip eh, mau belajar itu melekat pada diri saya. Jadi Hmm. saya merasa tidak pernah berada di atas, meskipun Ya, saya itu profesor, guru besar, itu kadang saya itu sungkan. Karena saya merasa tidak layak gitu. Banyak hal yang harus saya pelajari. Itu yang kenapa saya merasa rasakan. kenapa merasa tidak layak itu Ustaz? Menarik sekali nih Profesor Mahir Hazawahid. Iya. Jadi saya itu agak salah tingkah ketika pengukuhan guru besar. Setiap jalan, setiap saya pergi ke suatu tempat atau acara, pasti Ya. saya itu disuruh maju sambut. Acara Oh, apa saja. Nah, di situ saya sempat sungkan ya, karena saya takut apa yang saya sampaikan itu masa profesor begitu doang, kan begitu. iya iya Nah, iya. tapi lama-lama daripada saya itu nggak melanjutkan kehidupan saya akhirnya nggak, saya pikir ya sudahlah semampu saya dan saya siap untuk mendapatkan masukan atau kritikan karena diri saya anggap memang tidak sempurna dan masih banyak yang harus saya pelajari. Itu kira-kira mirip ya prinsip Gontor yang siap memimpin dan siap dipimpin ya. Betul, betul sekali. Dan itu yang tidak saya dapatkan di masyarakat. Di masyarakat itu kebanyakan siapnya mimpin. Kalau dia dicopot Hmm. dari jabatannya, tidak siap untuk dipimpin, ngerepotin, jadi ngerusui, Ya, 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 seringkali ya. membuat onar gitu. Nah, pendidikan menjadi siap dipimpin itulah yang luar biasa yang saya dapatkan di bagaimana kita menjadi makmum yang baik, Ya, ya, bagaimana ya. dipimpin. Bawahan itulah sebetulnya justru kebutuhan bangsa ini. Sehingga Hmm. sehingga sekarang ini repot jadi pemimpin. Pemimpin sekarang kan selalu dihujat, disalahkan, disabetin gitu. Karena masyarakatnya nggak siap dipimpin. Karena nggak siap dipimpin. Siap dipimpin itu artinya juga kalau saya dengar tadi cerita hikayat itu berarti siap ditugaskan ya dalam posisi apapun ya. Ya, ya, Antum nggak pernah menolak prinsipnya seperti satu itu, Ustaz. tugas gitu ya. Nah, saya di Malang, apalagi saya pegawai PNS, kan, nggak pernah nolak tugas saya. Bisa nggak Hmm. bisa, saya lakukan semampu saya. Dan Oh, dan bedanya yang saya rasakan, teman-teman yang dari Gontor itu mau belajar oke. dan menjalankan amanah itu sungguh-sungguh. Itu yang sulit. Wah, ini yang nilai berharga yang saya dapat. Kita selalu amanah, kita berusaha untuk menjalankan tugas itu sebaik mungkin. Walaupun tadinya kita belum tahu ya. Belum tahu. Nilai-nilai itu yang sangat mahal. Dan itu saya kira kampus itu
maju itu karena ada ruh perjuangan, ada ruh amanah, integritas yang terbangun itu yang sekarang sangat dibutuhkan. Antum karena insan muti ya. Ya, Zaman ya. benar. Ya. Muti jidan. Jadi tugasin apa aja, oke, ini Ya, oke, ini oke gitu ya. ya. Di kantor muti juga dulu, Ustaz. Muti jidan, Ustaz. Pernah melanggar nggak? Tidak pernah saya itu. Tidak pernah melanggar, tidak pernah ini. Kalaupun ada pelanggaran itu sifatnya teknis. Misalnya apa itu sandal saya itu jatuh dari tempat rak, dari rak. Itu kan teknis. Iya. Jadi bukan pelanggaran yang Disiplin ya. disiplin. Sirir itu tidak. Masya Allah. Tidak ada niatan untuk melanggar sampai sekarang. Iya, iya. Tidak ada niatan untuk melanggar. Kalaupun ada pelanggaran itu karena salah teknis itu. Oh, jalanan tuh benar-benar sirotol mustaqim gitu ya kira-kira ya. Sirotol mustaqim. Oh, menarik sekali ya. Antum nggak ngerasa hidup antum apa ya sirotol mustaqim, nggak bosan gitu? Enggak, itu mungkin Ya, karena ya. bawaan. Karena bawaannya itu sirotol mustaqim, jadi saya nggak aneh-aneh. Bawaan itu maksudnya gimana? Jadi saya itu kalau sudah di Gontor ya di Gontor. Kalau udah di Mesir ya di Mesir. Kalau udah di Malang ya di Malang. Jadi tidak ingin apa ya traveler, tidak ingin apa istilahnya Gonta-ganti sesuatu lah ya, keinginan gitu ya. atau kemana pergi. Oke. Tapi juga kalau ada kesempatan pergi ya saya suka traveling. Traveling Tapi ya. dalam hal pekerjaan atau apa itu saya istilahnya istiqomah lah bahasa sekarang. Jadi kalau satu udah ditekuni aja gitu ya. Ya, ketika saya harus istilahnya mendampingi mahasiswa di pesantren Ma'had Al-Jami'ah, di pesantren kampus, itu saya lakukan. Saya jalan 24 tahun saya mendampingi adik-adik sampai sekarang ya? pesantren mahasiswa Ma'had Al-Jami'ah. Sampai sekarang. Dari pertama antum masuk sampai sekarang itu. 24 tahun. Masya Allah. Oh, olas mislu Rois Ma'had ya. Iya. Dan itu yang sering kemudian saya bagikan, pengalaman mengelola pusat bahasa, mengelola Ma'had Al-Jami'ah, kemudian mengelola pasca sarjana, itu menjadi apa ya? Menjadi pengetahuan ya, antum ya. Ya, modal besar saya ketika saya pergi ke berbagai kampus. Nah, itu yang bisa saya share kepada teman-teman di kampus yang lain, Ustaz. Oke. Tapi yang paling banyak tentang bahasa. Wah, menarik sekali nih. Kalau saya nanti punya lembaga pendidikan, wah, saya mesti banyak berguru ke antum nih, terutama tentang bahasa ini. Ahlan wa sahlan. Iya. Jadi antum dari Gontor. Ya, tahun berapa lulus? Tahun 89. 89. Terus meneruskan S1 di mengabdi di Gontor 1,5 tahun. Mengabdi 1,5 tahun. Terus ke Mesir. Ke Mesir. Ya. Waktu itu seleksi apa ke Mesir? Beasiswa Al-Azhar melalui Kemenak. Kemenak ya. Fakultas Mesir. Dirasat Islamiyah Ulum Arabiyah. Oke. Di Mesir setelah itu S1 selesai. Ya, ke Malang. Ke Malang. S2-nya di Malang. S2-nya di Malang di MAG di Unmuh Malang, Ustaz. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang, S2-nya. Unmuh namanya ya? Iya, UMM. UMM ya? Ya. Oh, Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. Iya. Itu jurusan?
MAG, agama Islam, studi Agama, Islam. oh, studi Islam. Ya, S3 di di Surabaya, Surabaya, Winsa, Winsa ya. Winsa. Oh, oke. Profesornya di UIN Malang jadinya gitu ya. Ya, Hmm, pengalaman yang luar biasa. ya. Prinsip hidup antum itu apa, Set? Prinsip sukses lah sampai sekarang. Saya itu yang saya rasakan itu gini, Ustaz. Saya itu eh, menikmati takdir. Jadi hidup saya itu mengalir, alami, apapun yang terjadi pada diri saya, itulah yang terbaik untuk saya. Dan itulah Oke. yang saya rasakan sekarang ini. Banyak sekali hal-hal yang tidak mungkin, tapi ternyata juga terjadi pada diri saya, karena saya tidak pernah eh, apa itu mengingkari kenikmatan yang diberikan Allah. Jadi saya itu tidak ada apa ya, tidak ada target-target tertentu. Jadi mengalir saja. Tapi kemudian ternyata justru saya ketika saya mensyukuri takdir dan tentuan Allah itu, justru saya sampai kepada posisi yang itu tidak terbayangkan. Tidak pernah saya cita-citakan, tidak pernah bermimpi untuk menjadi profesor. Ternyata kok akhirnya sekarang semakin mantap, saya mengalir saja, kehidupan ini saya jalani, takdir Allah itulah yang paling nikmat yang saya rasakan. Oke. Jadi menjalani hidup sesuai dengan takdir yang sudah Allah berikan buat kita gitu, Ustaz, ya. Iya, jadi apa saja saya bersyukur. Syukur apa saja, pokoknya itu Apa yang saja. terbaik gitu Iya, ya. Yang Allah berikan buat kita iya. ya. Ketika misalnya teman-teman saya jadi rektor, saya jadi ketua prodi, ternyata saya merasakan saya bisa berbahagia seperti yang dirasakan teman saya yang rektor. Jadi saya tidak harus menunggu jadi rektor untuk bahagia. Jadi saya, apapun yang ada pada diri saya itu membuat saya bahagia. Menjalani Ketika teman saya, takdir. ketika teman saya menjadi dekan, bahagia. Saya menjadi ketua prodi juga bisa berbahagia. hmm, Sehingga saya Menjalani takdir tidak harus dan menunggu jadi dekan berbahagia. untuk berbahagia. Jadi menjalani takdir dan berbahagia dengan apa yang Yang ada ada. di depan kita gitu ya. Luar Ya, biasa. Ini terakhir ya, San. Pesan buat para alumni ini ya. ya. Ini kalau hidup antum ini kan lurus tapi ada zigzag secara keilmuan tapi lurus lagi. Nah mereka kalau ingin mengarungi kehidupan, utamanya kalau mau ke dunia akademik di kampus, ini apa yang harus mereka lakukan ya? Alumni Istiqomah. pesantren, Ya, istiqomah ya. istiqomah. Apa Jadi itu? Seth? istiqomah dan bersungguh-sungguh. Jadi kalau masuk kampus, tugas dosen itu kan hanya tiga, Zat. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itu saja kita lakukan, tekun, itu nggak sampai 15 tahun pasti jadi guru besar. Yang penting setiap semester kita mengajar, setiap semester itu meneliti, setiap semester melakukan pengabdian masyarakat. Untuk menjadi guru besar itu bukan sesuatu yang mustahil. Tapi kalau nggak istiqomah, kadang meneliti, sekali bertahun-tahun nggak meneliti, nggak mengabdi. Kalau nggak istiqomah, maka ya kita sulit untuk sampai kepada puncak akademik yang kita inginkan. Jadi intinya istiqomah, integritas, dan bersungguh-sungguh. Kalau di kampus, Ustaz.
Integritas itu apa sih? Integritas artinya jujur, Hmm. tidak neko-neko, maksudnya tidak melakukan pelanggaran yang merusak etika, Oh, baik etika iya. moral, etika akademik. Karena untuk menjadi guru besar itu tidak hanya keilmuan. Kalau kita tidak punya integritas, ada plagiasi, ada perselingkuhan, ada perzinahan, itu tidak akan sampai. Karena ada komisi etik pada Oke. jenjang pengajuan guru besar. Meskipun kita itu secara keilmuan itu luar biasa, tapi kalau ada pelanggaran moral, etika akademik, pasti nggak akan sampai. Jadi memang perlu dibangun integritas. Dan itu modalnya dari pondok semua. Ada semua di Gontor. Tinggal dipraktekkan ya. Tinggal dipraktekkan. Masya Allah, barakallah. Nggak perlu banyak teori maksud saya. Iya, praktek aja pokoknya. Yang digontok Praktek itu aja. sudah. Ya, nulis saja, meneliti aja. Mengabdi di masyarakat, ngajar sebaik-baiknya, pasti guru besar sudah di depan mata. Masya Allah. Kalau sudah guru besar, itu sudah merdeka. Sudah merdeka. Iya ya. Merdeka lahir batin, material, dan spiritual. Masa kapan ya? Iya kan dia udah itu langit ketujuh ilmuwan ya. Ya, Ya. Tinggal kemudian mempertahankan kualitas guru besarnya ya. betul. Syukran ini Ustaz. Masya Ya, Allah. sama. Makasih. Obrolan yang menyenangkan. Tapi benar-benar saya sangat terinspirasi. Mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman sekalian. Amin, amin. Sama adik-adik para alumni ya. Yang Ya, Ustaz. masih baru terutama ini ya. Masih Ya, panjang jalan. Terutama yang amin. akademik. Ya, Ya, doktor terus selesaikan doktornya. Terus 15 tahun profesor. Wah, keren sekali itu. Ilaliko, Ustaz. Syukran. Apaan? Makasih, Mas Sabar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman sekalian ya. Ini obrolan Ya, yang luar biasa. Mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semuanya. See you next time, Laliko. Ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi dan ASN alumni Gontor, dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR code atau link pada deskripsi video ini. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.